Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan dengan khusyuk, dan apabila ada permasalahan mungkin dalam ibadah seputar agama, boleh kita nanti pertanyakan nanti setelah penyampaian dari guru kita. Pada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la yasma wa la tasba wa min du'ain la yasma. Rawahu Muslim. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasuluhul karim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pas seminggu kita menjalani, dan ini Sabtu kedua dari pengajian kita. Tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang janji Allah, wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsih. Kalau kamu bersyukur, syukur itu untuk kamu tulah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nikmat ditambah. Tapi tetap dalam koridor sesuai dengan syariat. Ada 3 sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya idakkan negur yang di belakang. Bukan itu. Ya Rasulullah, saya idakkan berbuka, terus puasa. Kata Rasul, saya Nabi. Saya puasa, saya juga berbuka. Yang kedua ngomong, ya Rasulullah, saya nak ibadah terus, idakkan tidur-tidur. Kata Rasulullah, saya Rasul, saya ibadah, saya juga tidur. Yang ketiga ngomong, ya Rasulullah, saya idakkan menikah, idakkan tidur, idakkan apa-apa, saya nak fokus ibadah. Kata Rasul, saya Nabi, saya juga berkeluarga. Jadi kita ibadah ni ada ukurannya, tidak boleh sepanjang hari, sepanjang siang, tidak ada istirahat karena ada hak dari fisik kita untuk istirahat. Tidak boleh kita bekerja 24 jam karena ada hak keluarga di situ. Tidak boleh juga kita berzikir sepanjang malam, ada hak mata di situ. Kita pakai hadis peti pera. Terlalu tinggi jangan, terlalu rendah jangan. Sedang-sedang saja, ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam berkeluarga banyak juga beluk-seluknya. Dan tidak apa-apa Pak, ada hal yang penting barangkali. Sambil itulah. Dalam berkeluarga pun demikian kita. Maka pagi ini kita mencoba membahas berlindung dari 4 perkara yang membawa sengsara. Sengsara yang baik itu sengsara yang bawa nikmat. Jadi kita berlindung dari 4 perkara yang membawa sengsara, hadis Nabi. Di dalam berkeluarga ini tidak semua orang bahagia dan tidak semua orang menderita. Ada 4 tipe rumah tangga di dalam Al-Quran. Untuk kita jadi pedoman. Pertama, rumah tangga Abu Lahab. Abu Lahab ini suaminya ingkar
bininya tengkar. Bininya ingkar, suaminya tengkar. Itu Abu Lahab kan? Terkenal itu tuh. Tapi anaknya taat itu. Nah, Nabi sepanjang Nabi ngimam tidak pernah membawa surat tentang Abu Lahab tuh. Dia takut ada anak Abu Lahab semayang di situ. Dia menjaga perasaan itu tuh. Iya. Yang kedua, ada rumah tangga tipe Fir'aun. Fir'aunnya itu yang durhaka kepada Allah. Tapi istrinya Asia itu penghuni surga. Sudah dijamin surga. Taat bininya itu. Ada tipe yang ketiga, tipe Nabi Nuh. Nuhnya yang taat, bininya yang ingkar. Kalau Fir'aun tadi, Fir'aunnya ingkar, bininya taat. Kalau Nuhnya taat, bininya ingkar. Ada yang keempat prototipenya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahimnya taat, bininya taat. Nah, sambil ibu ngobrol, saya ingin tanya, dari empat tipe ini kira-kira milih yang mana? Tipe keluarga Abu Lahab, apa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu Bu, istrinya 2. Itu Pak, ya, untuk Bapak ketahui, ibu-ibu sudah sepakat memilih tipe keluarga Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim itu gitu. Tinggal direalisasi ya Pak. Izin sudah. Hadis yang kita antar tadi pengantar kuliah subuh kita. Ini doa dari Nabi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Ini yang 4 mbak sedang tadi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, hawa nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Nah, ini 4 perkara yang membawa sengsara. Pertama, ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Misalnya ilmu sihir. Tidak ada manfaatnya tuh Pak. Membunuh orang, merusak rumah tangga orang. Itu kan merusak orang. Tidak ada manfaatnya. Bagi kita juga kalau misalnya pindah jabatan orang terkini kita, belum tentu. Atau gara-gara bini kawan cantik kita sihir dan sebagainya. Tidak senang dengan lakinya. Belum tentu yang disihir itu tidak juga dengan kita. Nah itu, jadi tidak ada manfaat ilmu-ilmu itu. Nah yang kedua, tidak dimanfaatkan. Itu. Ada ibu-ibu misalnya kan, pacak ibu gulai. Nak gulai apa kau? Dari gulai bening sampai merendang pacak aku. Pindang kata, pindang tu yang lemak campur nanas katanya. Gulai asam, gulai asam tu yang lemak tu asam pada yang kental itu. Tapi tiap suaminya nak makan, beli ke warung makan. Tidak ada guna pacak masak je tu. Nah itu. Kita berlindung dari hal-hal ilmu yang tidak manfaat. Banyak orang yang bisa sholat Pak, lah sholat lu. Tidak ada gunanya ilmu itu. Nah kita berlindung dari Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat itu. Kalau ada ilmu kita manfaatkan. Ada ilmu itu yang mengalir dosanya menjadi dosa jariah, ada yang mengalir pahala jariah. Contohnya guru ngajarkan anak itu dari A, B, C, D itu. Luar biasa Pak. Maka saya dulu agak tidak sepaham dengan yang belajar daring kata orang tuh. Belajar jarak jauh. Itu. Apalagi anak SD. Itu. Ngajar ini 1 tambah 1 berapa? 1. Wes ini 1. Tambah 1 lagi. Berapa? 1. Ini pala kabar, ini pala bak. Diundak kain ini. Dua, nak pacak kabar. Itu kita bertemu sego ngajarnya. Akhirnya jadi bisa. Sejaknya bisa itu sampai kiamat itu pahalanya mengalir kita. Yang indah lagi jadi guru ini, dia jadi guru, murid yang diajarnya jadi guru, yang jadi guru itu jadi ngajar lagi jadi guru. Wah ilmunya kan bersanad seperti itu terus. Ada juga yang dosa jariah. Ngapa? Besar nih ayam di pucuk mangga tuh.
Siapa entah. Ina. Mana? Ya di sub tu lah namanya. Cuman nangkapnya tuh oke lah pakai ini, taruh di sini dia kebunyi paling kung. Orang pakai ilmu yang kita ajar tuh nangkap ayam, tidak berbunyi dia. Selama orang tuh ngamalkan maling ayam, maka dosanya ngalir ke kita. Itu dosa jariah namanya. Jadi jangan ngajari yang buruk-buruk, ajari yang baik-baik. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Mau dunia dengan ilmu, mau akhirat dengan ilmu. Luar biasa, Pak. Dengan ilmu ini yang tukang mecah batu 1 kubik misalnya 500.000 tuh, batu sebesar-besar ini dia pecahkan, itu mungkin bergaji sekitar 500 sekibik. Dia nak mecahkan batu sekibik itu mungkin butuh hari sekitar 3 hari. Berarti 150 gajinya sehari. Itu yang tukang mecah batu. Tapi yang tukang batu, yang nyusun batu bata itu bergaji 250 sehari, Pak. Sama keneknya tuh lain lagi. Yang mecahkan batu tadi 150 sehari, yang masang batu itu bergaji minimal 250. Tapi yang ngambil batu sebesar korek api itu pacak bergaji 5 juta, Pak. Batu ginjal. 5 juta gaji. Urusan batu kan itu. Ngapa? Beda ilmu. Ini penting ya. Ilmu itu luar biasa. Nah, kita berlindung kepada ilmu, kepada Allah ini. Ada ilmu kita yang tidak bermanfaat. Untuk apa Pak pacak sholat tidak sholat? Paham kau tidak puasa? Ya paham ego. Ngapa kita tidak puasa? Ya tidak tahan. Karena kita tidak terbiasa puasa itu. Paling nanggung puasa itu hari pertama, hari kedua. Paling. Kadang-kadang hari kedua lah tidak terasa lagi. Yang berikutnya tidak ada. Biasa-biasa baik. Kita puasa itu. Nah begitu juga dengan yang lain. Itu. Saya pernah heboh tentang masalah zakat, Pak. Kalau kita di kota ini saya ngerti. Di dusun, saya bilang, panitia zakat itu bukan amilin. Jadi tidak ada hak panitia zakat atas zakat itu. Ya apa kerja kami Pak Ustaz? Mungut zakat itu baik. Iya. Jadi tidak ada hasilnya. Lah hasilnya kan pahala. Tidak bisa dimakan pahala nih. Ngapa? Di dusun itu Pak amilinnya sampai 30. Untuk apa? Untuk duit zakat lah. Padahal yang dipentingkan dari zakat itu fakir miskin. Kalau ada kas masjid, saya bilang ambil dari kas masjid untuk upah pos 50.000 sehari. Amilin itu bekerjanya setahun seperti Basnas, Bas kota, setahun dia bekerja tuh Pak. Tapi kalau panitia zakat bekerja 4 hari. Bapak Ibu jam 9 ada dibuka, bayar zakat. Besok lebaran, hari ini tutup. Tidak ada lagi. Tinggal didistribusi. Dan itu pun ngambil data di Pak RT. Pak RT mana datanya? Tidak dibagikan. Sudah tujuh umumkan. Bapak Ibu yang nama-namanya sudah tercantum silakan ambil zakat di masjid. Selesai urusannya tuh. Nah maka tidak ada hak. Kalau tidak, saya bilang, koordinasi ke Basnas. Supaya Basnas mengeluarkan SK menjadi UPZ. Unit Pengumpul Zakat. Ada haknya di situ. Nah ini ilmu. Segala dengan ilmu kita menjadi dipermudahkan oleh Allah untuk urusan agama maupun urusan akhirat. Allah sampaikan zuharul fasada fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Rusaknya di laut dan di bumi itu ulah manusia yang tidak memanfaatkan ilmunya sesuai dengan maunya Allah. Yang kedua, berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Khusyuk itu susah kita terjemahkan. Kalau kita omong khusyuk itu tidak ingat apa-apa, artinya pingsan kita. Tidak ingat apa-apa. Ada ulama menerjemahkan khusyuk itu serius. Apa artinya? Ya sholat serius. Tidak ada orang yang sholat tidak serius. Ya maksudnya jangan banyak gerak.
Sholat itu sesuai dengan tuntunannya saat kita takbir tuh mata tuh ke tempat sujud. Tidak boleh matanya lurus ke depan. Itu. Mata situ. Kemudian pada saat tahiyat tuh yang kita tengok telunjuk kita. Oh. Perkara ada orang yang tahiyatnya mutar-mutar, tahiyatnya turun naik model ini, itu pasti kita tidak fokus ke telunjuk kita karena situ nengok rata telunjuk orang. Nah itu yang tidak boleh. Yang berikutnya di dalam khusyuk ini terkandung beberapa makna. Pertama, ad-dara'ah, menghibah. Kalau berdoa yang khusyuk itu kan sampai netes air mata kita tuh. Ya Allah, aku tidak nyangko gara-gara Z17 nih sampai masuk ke Malabro ya Allah. Misalnya kan netes mata kita. Ya Allah, terkurung sini sabarkan aku ya Allah. Orang nengok aja kita, ngapain nangis? Atau kita ngibo. Apa yang kita minta itu samalah kita minta dengan pejabat. Kami ini tidak ada tempat terawih, Pak, masjid ini ada, tapi jauh. Ngandalkan proposal inilah. Tidak perlu nak banyak, Pak, dapat 200, jadilah. Ya banyaklah itu. Nah aku ACC-kan 100 saja Pak ya. Alhamdulillah. Padahal kebutuhan kami itu 50 lah. Itu kita ngibur tadi, benar itu. Berdoa kepada Allah, ibadah kepada Allah, sepertilah kira-kira bentuknya. Bukan pula kita Allahu Akbar, tidak. Tetap kita Allahu Akbar, tapi dalam tuntunannya disuruh kepada kita itu tuntut tumak nina. Disitulah tempatnya kita ngibur. Macam mana ngibonya? Tempelkan dulu kening dengan hidung ke lantai, baru kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dudukkan dulu pantat rabbighfirli warhamni. Ini kan 8 doa ini, lalu cukup itu sebenarnya. Apa yang kita alangkah pintar Rasul nyusunnya itu dengan 8 potong doa tuh baik. Maaf ngomong boleh kita tidak berdoa lagi sudah sholat. Tapi tidak boleh kita berdoa. Kata Rasul sombong kalau sudah sholat tidak berdoa. Tapi dalam rabbighfirli warhamni itu doanya sudah lengkap itu tuh. Kemudian khusyuk itu diterjemahkan dulu al-inkhifat. Merendah. Itu. Nah, seperti kita berdoa tadi dengan suara yang demikian. Boleh tidak kita berdoa dalam hati? Boleh. Cuman lebih indahnya kalau kita lafazkan. Itu baik kita sendiri maupun berdoa. Yang ketiga, azul, tunduk itu. Bukan berarti kita tidak boleh cak ini. Tangan kata Rasul itu posisinya seperti ini. Keleknya nampak. Kalau Rasul itu terdesak, tangannya sampai ngangkat di atas pala. Gitu. Ketika Allahumma dafi'ul bala ya Allah, maka punggung tangannya yang naik ke atas. Allahumma dafi'ul bala ya Allah. Jadi ada tuntunan orang berdoa model ini. Artinya ya Allah jauhkan kami bala. Kita ngomong jauhkan kami bala, tapi tangan masih model ini. Gitu. Perkara tangan model ini, tangan terbuka cak ini. Iya kemana nak nyangkut doa? Ya, bukan cak rambutan doa tuh umbal itu doa. Jadi boleh model ini. Boleh ada juga ada orang cak ini. Iya kemana anu tuh? Kalau tidak kita terjemahkan cak itu maksud doa itu silakan saja. Nah yang dilarang oleh ulama tuh berdoa telapak tangan tuh di atas lutut. Allahumma filana dzunubana wali walidana amin. Pecah malasnya kita ngamin kata jadi itu. Ini tunduk. Yang keempat as-sukun, tenang. Itu dalam ibadah, dalam berdoa mesti tenang. Kan saya sering galak ngomong ini ke jamaah kalau saya menyampaikan manasik. Sepenting-pentingnya kita dengan media, jangan merusak ibadah kita dengan HP.
Misalnya saat tawaf, itu kan sama dengan sholat. Nah, rukunnya umroh itu tawaf. Nah kita sibuk lah, guys, sedang tawaf nih. Subhanallah, walhamdulillah, tidak usah. Tapi kalau travel tuh pintar, dia ngambil satu orang di situ tuh khusus untuk tukang sorot aja. Kamu ikut kami nyorot, ini kameranya. Jadi supaya ini top fokus ibadah. Itu nanti travel ini bisa menyampaikan bahwa ini hasil bapak tadi. Tidak mengganggu ibadah. Ini sedang sa'i. Sering kita tengok model itu kan. Itu kan masih dalam rangkaian ibadah. Ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil. Apa kita tidak live? Tidak. Boleh. Ada kita kadang-kadang tersentak jam 3 malam, celenting, bunyi WhatsApp. Astagfirullahaladzim. Kalau jam 3 malam tuh kita khawatir nih, jangan-jangan keluarga nih, ada yang sakit, ada masalah. Pas kita buka, rupanya WA group, alhamdulillah bisa tahajud. La haula wala. Tahajud lah situ. Gitu. Tidak perlu nak digambarkan dengan orang, gitu kan tahajud. Itu tidak bagus sebenarnya itu. Jadi kita merusak ibadah kita sendiri. Jadi ibadah kita ini mesti dengan tenang. Ketenangan ini tidak didapat dengan serta-merta. Maka butuh rangkaiannya. Dimulai dari berwudu dengan tenang. Itu. Macam mana berwudu dengan tenang? Pahami rukun wudu. Pernah kita bahas nih. Rukun wudu itu Al-Maidah ayat 6. Muko, lengan, kepala, kaki. Itu rukunnya. Yang cuci tangan itu sunnah. Yang kumur-kumur itu sunnah. Yang menghisap air ke hidung itu sunnah. Yang telinga sunnah. Walaupun dia sunnah kita pakai. Tapi dalam praktek tertentu tinggalkan dulu yang sunnah. Contohnya dalam pesawat. Saya menganjurkan jamaah umroh, jamaah haji tidak menggunakan tayamum. Ngapa tayamum itu? Kalau tidak tayamum, bawa tanah dari sini. Buka bentalan. Nah, pakai debu itu. Tepuk, tiup, baru tayamum malis batilillah ta'ala. Tepuk, usap. Nah, tangan. Ini debunya tidak ada. Kata kawan, anggap di sandaran kursi depan itu ada debu. Amun kita lah nganggap ada debu tu, kita lah yakin tidak ada debunya. Karena nganggap baik. Lah ngapa tidak nganggap ada keran baik? Apa bedanya? Nah. Maka daripada bau tayamum ada hadis Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddu bil muddin. Rasul tuh pernah berwudu dengan satu mud. Satu mud tuh segini. Jadi air aqua yang setinggi ini nih, botolnya tuh, itu bisa digunakan berwudu. Kalau air aqua gelas mungkin kurang dia. Tapi air aqua yang segini itu bukan yang segini, bukan ini, segini ini. Itu bisa digunakan berwudu. 4 anggota wudu baik. Muko, tangan sampai siku, kepala, kaki. Syaratnya tergenang dikit di sini. Ya, asal tergenang dikit di sini. Usapkan ke muko bisa sekali yang wajib itu. Yang 3 kali itu sunnah. Itu. Nah kalau kita tayamum, sudah sholat zuhur, tayamum lagi, baru sholat asar. Karena satu tayamum itu satu sholat. Tapi kalau kita berwudu, asal masih tahan wudu kita, tidak ada masalah. Kita tidak berwudu lagi. Nah ini ketentuan supaya kita bisa tenang sholat itu. Kalau kita tidak paham rukun wudu, maka bukan saja tidak tenang, sholat kita tidak terima. Salah satunya yang banyak salah itu yang kepala itu. Orang berambut panjang galak kita tengok berwudu tenang. Itu asli bukan kepala. Karena kepala itu ini. Kalau model ini rambut itunya. Karena ayatnya bukan rambut, kepala. Ngapo setiap manusia pasti punya kepala, belum tentu punya rambut. Nah, ya, tapi kalau model ini lah jelas tidak kepala, salah itu rukun wudu itu kan harus hati-hati untuk wudu. Nah kalau wudunya tidak sempurna karena dia tidak paham, itu akan mengakibatkan sholatnya juga tidak diterima. Itu hati-hati kita. Nah sholat juga seperti itu. Mu'az bin Jabal tuh pernah dilaporkan dengan Nabi. Nah, kata sahabat dengan Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ditegur Mu'az. Ngapo? Jangan panjang ego kalau sholat. Dipecinya 1 rakaat 4,5 juz.
1 rakaat. Itu. Kami inilah tua, lutut tidak kuat lagi. Panggil Rasul. Kau ngimam terlalu panjang. Yo, katanya kan. Iya, jangan. Iya, aku ni nyontoh Nabi. Acak Nabi panjang. Uwe, aku ngimam ni ngimami kamu. Masih muda-muda. Yang kamu imam itulah tua-tua. Robo lah. Dia kalau kata Nabi. Jadi itulah makanya Rasul mengatakan, tengok. Kita imam tuh nengok kanan, nengok kiri model itu tuh. Bukan apa-apa. Nengok kekuatan jamaah. Amun jamaah inilah sepuh-sepuh. Jadilah batas amayata sa'alun dipotong 2. Lah cukup panjang itu tuh. Sa'ain jadilah untuk sholat subuh. Ini kawan lah benar-benar. Kita mungkin hafal. Kawan tidak. Amun salah. Macam mana nak nyambung gitu. Kita bawa misalnya tabak. Belum tentu orang. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa huwa ala kulli syai'in. Alladzi. Tidak ada yang nyambung. Halakal mauta. Karena tidak ada yang hafal. Alladzi lah kau. Katakan. Kalau nak panjang kita salat sendiri. Sehingga merusak kehusuan kita. Bukan tidak boleh panjangnya. Tidak boleh. Seperti salat tarawih ini kan. Kita lah membatas watini wa zaitun. Itu maklum. Itu alam nasra. Masih bisa. Tapi kita hal ataka hadisul ghasiyah. Wujuhu. Lain kita tidak khusyuk. Kita berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga. Dari hawa nafsu yang tidak pernah merasa puas. Ini kuncinya qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Ada hadis lau anna li ibni Adam wadiyam min zahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyan walan yamla'u pa'u illa turab wa yatubullah ala mantab. Seandainya seorang anak Adam ini dikasih 1 lembah emas, tentu ia menginginkan 2 lembah emas yang lainnya lagi. Lah dikasih segunung emas, bertanya, dia ada segunung lagi. Dan sama sekali tidak mulutnya merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati Allah menerima tobat orang yang bertobat. Nah ini tentang tidak pernah merasa puas. Kaya itu bukan banyak harta. Kaya itu merasa cukup. Kita merasa cukup dengan 1 motor, lah kaya lah gitu. Tapi ada orang yang punya 4 puso. Idang petang ngetuk medah. Kalau 2 lagi, kalau dapat 2 lagi. Berarti tidak kaya boleh nih. Lempat pusonya. Kenapa? Karena tidak pernah merasa puas dengan itu. Ketika ketidakpuasan seperti ini nih akan membahayakan diri kita sendiri. Zaman Nabi Isa alaihi salam, dia mengajak Fulan bin Fulan ini untuk ngikutnya. Kapan cak dan ngikut aku? Bisa katanya. Kemana? Ada perjalanan. Ya. Nabi Isa bawa bekal, masukkan rasul. Aku yang bawa ransel, kata Nabi Isa. Apa kau? Ya jangan, Nabi aku baik. Nah. Sampai setengah hari perjalanan kita istirahat dulu. Ada air di bawah tuh. Kita pacak sholat di sini, kata Nabi Isa. Yalah. Hanya kita makan dulu. Gitu. Makan dulu. Roti ini 3 potong. Sepotong kabas, setengahku. Ini nih untuk kelak. Ya. Selesai makan roti, Nabi Isa turun. Aku turun dulu ke bawah tuh. Nak sholat. Iya katanya. Aku beringkas dulu. Nabi naik ke atas, selesai sholat. Ditengoknya. Hilang roti tadi. Yang sepotong lain. Ya kemana roti? Entah. Iya, acak kita berdua sini nih. Aku turun tadi roti masih ada. Iya, banyak makhluk lain katanya. Bukan, ini untuk bekal kita keluar. Entah, ya. Jangan basing tuduh. Nah, yalah, kata Nabi Isa. Sampai di situ tempat lah kelam. Lapar aku nih kata Nabi Isa. Sama, aku juga lapar. Sapola nyemaling roti tadi. Entah mana. Nabi Isa manggil Kijang. Wahai Kijang, datanglah. Datang Kijang nih. Disembelih, dipotong. Ininya kau, ini aku, ini untuk yang maling roti.
Ya kijang sekok dimakan berdua, kenyang juga. Jadi tidak termakan yang dimakan untuk yang maling roti ini. Oleh Nabi Isa dikumpulkan tulang. Ya Allah, hidupkan lagi kijang. Hidup lagi kijang tadi itu. Nah, yakin tak kau ini tadi mujizat Allah? Yakin katanya. Hanya sapolah yang maling roti tadi. Entah katanya. Besoknya nyebrang. Tak ada jembatan. Ya deras tak? Deras ini. Pacak berenang. Tidak kata Lando. Ya mati kita. Ya Allah jadikan kami pacak berjalan di atas air. Pacak berjalan di atas air. Sampai ke seberang. Yakin tak? Mujizat Allah yang bisa menyebabkan kita berjalan di atas air. Yakin. Sapo lah yang maling roti itu. Entah. Sampai di satu tempat ada batu besar-besar. Ambil batu 3 buah. Ambilnya lah kecil-kecil. Yang paling besar. Ambilnya lah sebesar-besar kepala gitu kan. Inilah yang paling besar. 3 buah. Ya Allah jadikanlah batu ini emas. Ting, ting, ting. 3 buah. Ini sebutnya naik kabar. Sebuahnya untuk aku. Sebuahnya untuk yang maling roti. Apa kata beliau? Aku tu lah yang makan roti. Kata Nabi Isa, ambillah 3 buah. Yang aku sedekahkan juga. Jadi Nabi, kau uruslah emas ini, aku nak melanjutkan perjalanan. Wah bukan main dari yang mesti nanti. Begitunya lagi nak buntal itu tuh datang 2 perampok. Bagi 3 gitu. Wah jangan katanya. Kamu berdua tu sebuah, aku 2 buah. Acak aku yang nemukannya ini. Nama Ida tu kami bunuh. Bukan model itu. Jadi kita bagi sebuah seorang. Hanya kita ni lapar. Ada yang beli bahan makanan. Suruh kawan kau tu lah. Pergi kawannya tu. Berpikir aku makan di pekan ini 2 bungkus ni kasih racun. Dia kenyang, dia makan nasi bungkus diracun. Kata yang tinggal tu, kawan aku sampai kelak pengkuk pala. Jadi emas kita bagi 2, masuk akal. Lanang tu sampai pang palanya, dia pengkuk pecah mati. Makan tu betul nasi bungkus beracun. Akhirnya mati pula. Nggut kini tak tahu di mana badan emas tu. Pengaruh apa? Pengaruh tamak. Tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada. Coba kalau bagi sebuah seorang. Kan aman itu. Nah kita kalau tidak pernah merasa cukup. Itu akibatnya kita tuh saro dengan kita tulah. Padahal rezeki kita tuh inna a'taina kal kautsar. Sungguh Allah memberi kita rezeki itu luar biasa banyaknya. Dan itu tidak akan pernah terputus. Hebatnya lagi, nak kita taat, nak kita kafir, 4 macam ini tidak pernah Allah tunda. Pertama, orang kafir itu Allah kasih terus rezekinya. Kadang-kadang banyak dari kita. Itu. Luar biasa. Itu. Yang kedua, Allah tidak pernah tunda. Tidak pernah, sehatnya tuh. Tidak pernah Allah kasih penyakit dan sebagainya. Kita sakit itu, kata Ustadz Danu, itu kebanyakan dari pikiran. Gitu. Nah, karena pikiran terlalu berat, akhirnya larinya ke lambung. Nah, lambung ini tidak tahan, geser ke ginjal, kenola ginjal. Geser ke punggung, kenola vertigo. Geser ke ulu hati, kenola asam lambung. Geser ke hati, kenola itu. Nah ini karena pengaruh pikiran. Tapi kalau kita enjoy aja, insya Allah. Kadang-kadang orang 4 tahun pensiun, kita nanya. Kebilo pensiun? Pensiun apa lagi? Ya pensiun pegawai. Ya 4 tahun pensiun. Cak umur 55 katakan. Ngapo? Dia bawa hidup ini enjoy. Tapi ada orang yang masih 7 tahun lagi pensiun, kita tanya. Lala mau pensiun? Sini apa? Pegawai? Ya belum kata kawan. Belum pensiun, belum. Berapa lama? Ya sedap, 7 tahun lagi. Tapi muka seperti 74. Lah ngapa? Mengkerut terus. Itu. Tiap ketemu, Alita, aku. Ketika kita ngomong begitu, dunia ini juga nyempit, Pak. Gitu. Ngapa pulau hujan, akap-akapnya. Apa kita pacak nahan hujan itu? Biarlah. Rezeki bagi yang mengeluarkan hujan. Itu. Nah ini hawa nafsu. Luar biasa. Yang merusak kita tuh Pak, hawa nafsu. Dan syarat masuk surga itu juga menahan hawa nafsu. Buka surat Al-Fajr.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai pemilik jiwa yang tenang. Nafs itu jiwa, Pak. Jiwa itu nafsu itulah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi syarat masuk surga itu jiwa kita ini tenang. Kalau jiwa kita tenang, insya Allah sholat kita, ilmu yang ada juga berkah. Yang keempat, kita berlindung dari doa yang tidak didengar. Apa doa yang tidak didengar? Kita berdoa, tapi tidak Tuhan kabulkan. Maka doa itu bukan masalah panjangnya. Doa menyesuai keadaan. Orang baru akad nikah pagi tadi jam 8. Resepsinya jam 10. Hari yang sama. Dia bersanding di pelaminan. Kita baca doa. Allahumma htim lana ya Allah bihusnil khatimah. Wala tahtim alaina ya bisu'il. Amun aku bersanding situ tidak mengaminkan. Ngapa? Ya kita baru akad nikah tadi lah minta mati husnul khotimah. Bekuda. Ya jadi sesuaikan. Allahumma jadikanlah Adam dan Hawa, Yusuf Zulaiha. Jadilah aja itu. Kasihkanlah kami rezeki halalan thayyibah mubarakan fi. Ya minta matilah itu. Kawan baru akad nikah pagi tadi. Nah, ini. Ada yang kadang-kadang kita terpegal doa nih. Apalagi doa di dusun. Mohon maaf. Ya Allah segala Rabbana betari galo. Nah ini kadang-kadang laida khusyuk lagi kita. Nah kita nih kalau orang amin amin laida anu lagi tuh. Ngapa? Ngangkat tangan ini kan ada jangkonyo. Amalala moigo pegal kita di sini. Amalah pegal tuh mulai kita tidak khusyuk lagi. Nah berdoa tuh bermohon. Syaratnya ujibud da'wat tadda'i idzanahan. Aku penuhi permohonan siapa yang bermohon. Berdoa tuh bermohon. Minta itu ya boleh apa saja tapi sesuai dengan kita. Kita sholat wajib. Pas sujud terakhir lamonian. Ngapo? Karena ada hadisnya. Allah itu paling dekat kepada hambanya saat sujud. Kita banyak kendak nih. Kawan yang di belakang kita yang makmum ini banyak pula kendak. Ndak missing. Nak ngantar anak. Nak ngantar cucu. Kita pecinya. Amen ndak sujud terakhir. Itu peci sujud. Apa namanya tahajud. Bermohonlah. Apa nak Rabbana apa. Tapi tidak boleh bahasa Indonesia. Membahasa Indonesia. Batal sholat kita kelak. Apa yang Rabbana yang kita boleh. Pecilah. Ini kadang-kadang ada bermasalah sampai ada orang nanyo dengan saya nelponnya macam mana hukumnya sujud sampai setengah jam tuh. Lah, saya bilang nemon setengah jam tuh. Tidak juga sampai setengah, cuman pala nih lah pening. Kami lah tua ini kadang-kadang nih nahan kentut. Pada saat nungging itu payah nian katanya kan. Nah itu. Lah yo Pak, kita saat nungging itu pacak keluar dewe angin tuh lah. Barang ini tinggal Assalamualaikum, balik lagi kan. Kawan berdoa panjangnya. Jadi sujud terakhir itu doa untuk sholat sendiri. Bukan sholat yang kita mimpin orang banyak. Karena kepentingan kita banyak. Nah maka kita berdoa agar doa kita ini didengar oleh Allah. Bukan panjangnya, tapi apa kebutuhan kita. Sampai di sini sebentar kita ada tanya jawab, ada? Alhamdulillah tidak ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang kami hormati, pada kesempatan ini ada yang ingin kami tanyakan. Yang pertama menyangkut masalah waktu sholat Isra. Atau kebetulan sekarang ini jamnya ada pakai kita Pak. Waktunya itu misalnya sekarang ini mungkin sekitar jam 6.15 misalnya. Terus ada yang menyampaikan, ada yang tahu bahwa waktu sholatnya itu ditambah lagi ya dari ketentuan yang ada itu. Ditambah sekitar 12 sampai 15 menit. Jadi
belum waktunya sholat Isra. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat sunat awabin, yaitu sunat setelah maghrib menjelang Isya. Itu katanya sunatnya 4 atau 6 rakaat yang katakanlah harganya atau pahalanya lebih dari membaca 10 juz Al-Quran pada saat itu. Secara akal tidak mungkin Pak antara maghrib dan Isya itu baca Al-Quran sampai 10 juz. Sejuz saja belum tentu selesai. Kali misalnya katakanlah kelas ikrarnya. Barangkali itu yang perlu kami tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisaran tahun berapa ya? Asal muasal tentang masalah sholat ini. Ada orang Arab ini berkunjung ke Indonesia, tokoh agama macam Syekh. Dia nengok kita sholat subuh ini kan jam 5-an. Dia ngomong ini kecepatan waktunya. Gitu. Maka perlu dikaji lagi tentang waktunya ini. Paling tidak mundur sekitar 26 menitan begitu. Nah ini menjadi bahan diskusi. Berkembanglah. Pernah heboh kan? Subuh kita ini kecepatan. Itu tuh. Lalu ada lagi sholat sunat isyraq. Kalau subuhnya kecepatan, isyraq juga seperti itu. Berdasarkan hadis bahwa haram sholat waktu matahari terbit itu. Maka diundurkan beberapa menit. Tentang kajian waktu sholat ini, sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia belum pernah merubah jadwal sholat kita. Kementerian Agama membuat jadwal sholat sepanjang waktu itu juga tidak berubah. Atau misalkan ditambah Bengkulu 26 menit. Kecuali waktu berbuka. Berbuka misalnya Kanwil Agama mengeluarkan sholat. Coba ditengok di bawah itu. Jadwal imsak. Muko-muko kurang 1 menit. Itu. Bengkulu Selatan kurang 1 menit. Arga Makmur tambah 2 menit. Muko-muko tambah 2 menit. Ada di bawah itu Pak. Gitu. Ini kan sudah berdasarkan kajian. Nah, kalau sholat subuh kita tidak tepat, maka yang berdosa bukan kita. Yang berdosa Majelis Ulama Indonesia yang bertanggung jawab atas umat sebanyak ini. Kaji ulang waktu itu. Gitu. Nah, apa yang kita kerjakan selama ini sudah sah. Kecuali hari ini. Ada di Masjid Nurul Ilmi ini ahli falak. Betul tidak waktu isyraq kita nih. Waktu suruh kita nih. Ternyata ada ahli falak di sini ngitung omlesetnya. Maka kita rubah waktu suruh kita, waktu isyraq. Jam digital model ini nih, itu membuatnya berdasarkan pedoman dari waktu sholat dunia Pak. Bukan waktu sholat kita baik. Dia memandang waktu sholat seperti itu. Dan ini tidak ada yang bertentangan kecuali kalau jamnya tidak akur. Gitu. Kalau jamnya bermasalah, tapi selama jamnya bermasalah, tapi waktunya itu tetap kayak subuh kan jam 5 lewat 2 menit misalnya kan. Itu akur. Tapi jam yang digitalnya itu tidak akur, itu yang jadi bermasalah. Itu. Belum jam 5, nyola azan begitu kan. Misalnya jam belum azan, ya azan. Karena jamnya tidak akur. Tapi waktu yang tertera, itu menyesuaikan Pak. Sama saya juga pernah ada di masjid titik-titik. Waktu isyraq itu, ibu-ibu tuh ngomong, jangan dulu. Ngapa? Belum masuk waktunya. Kita boleh melarang orang sholat tuh kalau kita punya ilmu tentang masalah itu. Maka Muhammadiyah mengatur waktu Idul Fitri 10 tahun yang akan datang itu tidak berdasarkan bulan Pak. Tapi berdasarkan hitungan. Dan insya Allah itu tidak meleset. Nah ini artinya bahwa orang menetapkan waktu isyraq kita seperti itu, ada kajian falaknya Pak. Tidak bisa kita sembarang. Maka menurut saya, dan saya juga pernah menonton YouTube-nya Buya Yahya, selagi
itu tidak berdasarkan aturan resmi yang ada orang berwenang seperti Nahdlatul Ulama, Majelis Tahjih Muhammadiyah juga pernah mengutak-atik masalah itu, Majelis Ulama juga lah, kita ini kan orang yang kelas paling bawah, Pak, gitu. Nah, artinya bahwa waktu sholat kita tuh tidak perlu kita permasalahkan. Walaupun kadang-kadang ada ustadz yang ngomong lah tidak tepat waktunya ini. Nah, kalau tidak tepat subuh kita masih lemak, kita makan kini. Kalau mundur sekian gitu kan. Nah, ini tidak imsak baik kita lenyap-nyap begitu kan. Nah, jadi bukan subuh baik pengaruhnya kepada waktu-waktu yang lain juga seperti itu. Jadi waktu isyraq kita, kalau saya Pak begitu isyraq suruh masuk, saya sholat itu. Karena saya berkeyakinan kalau berdosa kita sholat, orang yang menetapkan itu berdosa. Itu. Karena kita tidak punya ilmu tentang itu. Itu yang tentang isyraq. Yang kedua, sholat sunat awabin. Minimal 2 rakaat. Nah, dibiasakan itu 6 rakaat. Fadilahnya sama dengan membaca Al-Quran 10 juz. Semua sholat sunat itu Pak didorong dengan fadilah yang luar biasa. Misalnya sholat sunat 2 rakaat di Masjid Kuba. Sama dengan pahalanya pahala umroh begitu kan. Ya masa sholat 2 rakaat situ pahalanya sama dengan pahala umroh. Untuk apa ini? Supaya orang singgah ke situ. Jangan sekedar melihat masjid bersejarahnya. Sholatlah 2 rakaat. Yang kedua, lah tahu Allah watak kita nih agak malas sholat. Sholat sunat awabin ini kan agak malas kita ngerjakannya. Maka didorong dengan itu. Nah, ketika hadis itu lemah, itu tidak bisa dijadikan dalil hukum untuk pendorong beribadah saja. Itu hadis. Jadi kekuatan hadis ini apakah lemah, apakah hadis ini hasan atau sahih, ilmu saya tidak sampai situ. Tapi saya juga pernah baca seperti itu, pendorong untuk kita beribadah. Sholat sunat seperti itu. Kayak kita sholat sunat isyraq nih Pak, itu pahalanya, hadisnya sahih itu, seperti umroh juga pahalanya. Sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali Rasul. Berarti Rasul merokok, itu sempurna. Sempurna. Sholat isyraq itu pahalanya sama dengan umroh begitu. Nah, jadi masuk akal kita masih di sinilah. Tapi untuk isyraq ini ada syarat tertentunya. Kalau ibu-ibu boleh di rumah Pak. Dengan catatan sejak subuhnya tidak bergerak dari tempat sujudnya ngaji, zikir. Sampai waktu isyraq baru dia boleh. Kalau kita lanang tidak boleh Pak. Kita lanang tidak boleh sholat isyraq di rumah. Tetap di masjid. Sudah subuh itu ada aktivitas sampai waktu isyraq. Kecuali kalau batal wudhu boleh kita keluar berwudhu lagi. Nah, dengan kita ngaji, tadarus, dengan kita zikir, dengan kita mengajar madani, masuk waktu suruh, kita isyraq, itu dibenarkan untuk bagi kita yang laki-laki. Itu Pak ya. Makasih, lah masuk waktu isyraqnya kan? Mohon maaf, kita lanjutkan nanti Sabtu. Mudah-mudahan 4 hal ini tidak membawa kita sengsara, yakni ilmu yang ada bermanfaat, doa kita diijabah, kemudian apa yang Allah kasih kepada kita itulah rezeki kita. Terima dan insya Allah itulah yang terbaik untuk kita. Dan ilmu-ilmu kita senantiasa menjadi pendorong kita untuk berbeda. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.